Samudra Pasifik, sebiru seperti yang mungkin dibayangkan dalam mimpi mereka. Dan jika kamu bepergian sejauh 2.500 mil di lepas pantai barat daya Amerika Utara, kamu akan menemukan serangkaian daratan yang dikenal sebagai Kepulauan Hawaii. Surga yang subur ini tampaknya menjadi tempat yang sempurna untuk menjumpai berbagai spesies hewan. Namun, sejujurnya, satwa liarnya sedikit dan jarang. Jaraknya yang dekat dengan benua utama manapun membuatnya agak kosong dari reptil, amfibi, serangga, dan arachnida yang umum. Namun, apa yang kurang dari makhluk-makhluknya untuk ditampilkan di daratan itu menebusnya 10 kali lipat dengan kehidupan lautnya yang berlimpah. Lihat semua kotorannya itu. Udah direkam? Udah, bro. Oke guys, sekarang kamu mungkin melihat kami sangat bersemangat di sini. Karena hari ini adalah petualangan menyelam scuba pertama kami. Nah, kita akan menjelajahi Whalers Cove. Ini tempat yang sama yang kami incar beberapa hari lalu ketika kami sedang bersnorkel. Kami melihat banyak sekali hewan laut. Hari ini akan sedikit berbeda karena kami akan scuba diving. Nah, untuk menangkap seekor hewan itu tidak akan mudah. Jadi sekarang aku bawa ember biru raksasa ini. Tujuannya adalah untuk membujuk hewan untuk masuk ke dalam sini, membawanya ke pantai, dan kemudian mendekatkannya untuk kamera. Doakan kami guys, dan bersiaplah, karena hari ini akan jadi penyelaman yang epic. Menjelajah kolam pasang surut Hawaii adalah satu hal. Bersnorkel di sepanjang terumbu karang adalah hal yang lain. Dan itu adalah dunia yang sama sekali berbeda saat kamu menyelam 25 kaki di bawah permukaan dengan tangki selam. Mark dan aku baru saja mendapatkan sertifikasi menyelam. Dan hari ini akan menjadi penyelaman laut terbuka pertama kami. Keselamatan adalah segalanya saat menyelam ke dalam lautan yang tidak diketahui. Jadi kami dengan hati-hati merakit peralatan selam kami dan memeriksanya dengan seksama sebelum menuju ke garis pantai. Wah, di sini panas banget. Oke guys, BCD-ku sudah dikasih pemberat dengan benar. Tabung udara sudah kepasang. Saatnya mengikat tali ini dan menyelam ke dalam air. Jos banget. Bagi kamu yang tidak punya sertifikasi selam, aku ingin kasih tahu ke kalian bahwa saat kamu mengempiskan alat kontrol daya apung, ada saat yang sangat menakutkan saat tubuh kamu tenggelam ke dasar laut seperti sekantong batu. Ya, seperti sekantong batu. Dalam pikiranmu kamu tahu bahwa regulator di mulutmu berisi udara berharga yang sangat dibutuhkan paru-parumu. Jadi kamu percaya apa yang dikatakan otakmu dan perlahan kamu mulai bernafas. Ini adalah titik di mana detak jantung kamu mulai stabil. Kamu bernafas di dalam air dan kamu tidak tenggelam. Kemudian kamu membuka mata dan menyadari bahwa kamu berada di bawah gelombang laut di dunia yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu melihat sekitar, menentukan arah, dan berkoordinasi dengan gerakan tangan ke tim penyelam kamu bahwa semuanya baik-baik saja. Ya, tim penyelam kamu. Salah satu aturan terpenting dalam menyelam adalah kamu tidak pernah, maksudku jangan pernah, menyelam sendirian. Jadi hari ini kita akan menjelajah bersama Mike dan Brian, dua penyelam kawakan yang sangat mengenal daerah ini beserta hewan-hewannya. Tujuan kami adalah menemukan hewan yang dapat kami tangkap dengan aman dan dibawa ke permukaan untuk dipresentasikan. Dan saat sirip penyelam kami mendorong kami maju, kami segera mulai mengagumi kawanan ikan yang berwarna cerah saat mereka melesat masuk dan di sekitar struktur karang yang besar. Kami melihat bulu babi yang besar yang bersenjatakan duri setajam silet dan juga teripang besar yang lembek yang ukurannya hampir selenganku. Mereka adalah kandidat yang bagus, tapi mereka juga spesies yang bisa kami temukan di kolam pasang surut. Jadi kami melanjutkan lebih jauh, mengawasi dengan cermat untuk sesuatu yang lebih aneh lagi. Seni menyelam butuh waktu untuk membiasakan diri. Kuncinya adalah meluangkan waktu. Bagi manusia, kehidupan di bawah permukaan bergerak dalam gerakan lambat. Jadi selama kamu mengatur nafas dan membiarkan sirip selam kamu melakukan semua pekerjaan, pengalamannya terasa sungguh ajaib. Untuk penyelam pemula seperti Mark dan aku, satu tangki udara seharusnya bertahan sekitar 1 jam. Dan ternyata itu adalah waktu yang cukup untuk menemukan hewan bintang kami. Karena sekitar 40 menit kemudian, kami menemukan satu-satunya bintang laut bermahkota duri. Bintang laut besar ini dipersenjatai dengan ratusan duri tajam berlapis racun.
Jadi itu adalah manuver yang beresiko. Jadi aku berhasil menggunakan ujung tripod GoPro-ku untuk membujuknya dengan perlahan dari pegangannya di bebatuan itu dan menuju ember kami. Berhasil! Ini adalah hewan yang sempurna untuk dibawa ke atas ombak dan dipresentasikan di depan kamera. Jadi kami menutup embernya dan menuju ke permukaan. Kita dapat satu nih. Dan dengan dapat satu yang dia maksud adalah satu-satunya bintang laut bermahkota duri. Ini adalah ember yang sangat berbahaya. Itu sangat berbisa. Untungnya kami berhasil mengangkatnya dengan aman dari bebatuan tadi dan masuk ke ember tanpa mendapat tusukan. Sekarang saatnya untuk membawanya ke pengaturan yang terkendali sehingga kami bisa mendekatkannya untuk kamera. Mantap. Kurasa aku berhasil mengambil gambar itu dengan sempurna. Aku berenang ke bawah dan menyuruhmu mendekat tepat ke arahnya dengan ikan itu di latar depan. Posisinya tidak mungkin lebih sempurna lagi. Aku bisa naik ke bagian belakang batu dan yang keren adalah mereka benar-benar lepas dari batu. Jauh lebih mudah dari yang kukira. Aku pakai bagian belakang GoPro Aquapod dan wah, itu seperti mengapungkannya. Dan bus masuk ke dalam ember. Tunggu sampai kalian lihat kalau itu hampir tidak muat di ember ini. Hampir tidak muat. Itu bintang laut yang sangat besar. Oke guys, ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Ada. Wah, ember ini jauh lebih berat di darat daripada di air. Dan di dalamnya ada satu makhluk yang sangat beracun. Kalian siap bertemu dengan mahkota duri? Ayo kita lihat. Oke. Nah, yang akan aku lakukan adalah perlahan menjungkil bagian atas ember ini. Wah, dia masih ada di bawah. Lihat ini, seluruh lingkarnya dipenuhi dengan bintang laut. Apakah itu terbalik? Iya, dia terbalik, yang seharusnya menguntungkan kita. Nah, yang akan aku lakukan adalah menuangkan air dengan sangat perlahan ke dalam wadah Tupperware ini. Lalu bintang lautnya akan merangkak pelan-pelan ke sana. Ini dia. Dan terbalik sempurna. Ini dia. Coba lihat kamu ini. Wah, baiklah, mari luangkan waktu sebentar untuk mengagumi ukuran hewan ini. Nah, ini adalah salah satu spesies bintang laut yang tumbuh paling besar di planet ini. Aku kagum dengan makhluk ini sekarang. Aku gak percaya ini besar banget. Karena tadinya aku berpikir kita akan menemukan satu yang seukuran tanganku. Ini ukuran maksimumnya dan aku ingin menghitung kakinya dengan sangat cepat sekarang. Karena aku mau kasih tahu kalian sesuatu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kaki. Nah, aku sudah baca bahwa jumlah kaki maksimum yang dapat tumbuh pada cakram radius yang menyusun tubuhnya adalah 20. Benda ini punya 18 kaki. Nah, ketika mereka mulai tumbuh dan masih kecil, seperti banyak spesies bintang laut, mereka hanya punya sekitar 5 kaki. Dan saat mereka tumbuh, saat cakram tengahnya tumbuh, mereka punya lebih banyak lengan yang kemudian tumbuh. Nah, sekarang apa yang akan aku lakukan? Tidak, aku tidak akan ditusuk oleh mahkota duri itu. Setidaknya nggak secara sengaja ya. Bro. Setidaknya apa kamu bisa melihat seberapa tajam itu? Ya, aku akan melihat seberapa tajam durinya itu. Tapi pertama-tama aku harus mengenakan sepasang sarung tangan ini untuk melihat apa aku bisa menjungkilnya dari bawah dan benar-benar memegangnya. Karena akan jauh lebih mudah untuk dipresentasikan. Itu kayaknya bisa menembus sarung tangannya. Itu bisa. Itu sebabnya aku ingin mencoba memegangnya sepelan dan sehati-hati mungkin. Nah, wow. Coba lihat makhluk ini. Ini tampak sangat-sangat aneh. Seperti bantalan jarum hidup. Kamu bisa lihat dia mulai kehilangan bentuknya. Iya, memang. Nah, tubuhnya mereka ini sangat kenyal. Jadi, kamu akan mulai memperhatikannya mulai terkulai saat aku mengeluarkannya dari air. Nah, hewan ini bisa bertahan di luar air untuk waktu yang cukup lama. Tapi aku harus tetap mencelupkannya ke bawah agar strukturnya tetap terjaga. Aku nggak tahu harus berkata apa tentang ini. Ini seperti gabungan dari teripang, bulu babi, bintang laut, gurita. Ini seperti banyak hal yang bercampur menjadi satu. Nah, semua kaki ini bersifat prehensil, yang berarti mereka bisa bergerak sendiri. Dan mereka membantu hewan ini mencengkram sisi batu saat berada di bawah air. Dan seperti spesies bintang laut lainnya, jika mereka kehilangan salah satu anggota tubuhnya, mereka bisa meregenerasi anggota tubuh itu, yang berarti dia akan tumbuh kembali. Dan kaki tabungnya, biar aku putar seperti ini dulu. Kamu lihat semua kaki tabung di bawahnya? Iya, bisa. Wah, mereka seperti jamur kecil. Iya, mereka seperti jamur kecil dan punya cangkir hisap di ujungnya.
Dan mereka menggunakan kaki tabung tersebut untuk bergerak di lingkungan sekitarnya. Seperti di sebuah batu besar, di sanalah mereka biasanya mencoba nongkrong untuk menjaga tubuh mereka tetap terbuka, dan saat mereka bergerak perlahan, yang sebenarnya mereka lakukan adalah memuntahkan isi perut mereka. Menjijikkan kan? Dan kemudian perutnya akan berada di atas karang, dan enzim pencernaan akan memecahnya, dan perlahan-lahan akan menelan sisa-sisanya. Yang tersisa hanyalah kerangka karang. Oke, aku akan turunkan kembali ke dalam air sebentar. Pelan-pelan aja. Dan mereka ini agak rapuh. Harus pelan-pelan, aku tidak ingin tertusuk. Kubiarkan perlahan terlepas dari sarung tanganku. Nah, itu dia sobat. Oke. Ayo lepas. Wah, dia menempel padaku. Lihat semua kaki laut melepasnya? Iya. Itu dia. Nah, aku penasaran. Waduh, jangan bro. Bagaimana dengan... Jangan ditusuk. Bagaimana dengan seberapa tajam duri-duri itu sebenarnya? Dan tidak, aku tidak akan dengan sengaja menusukkan tanganku. Itu terlalu beresiko. Yang ingin kulakukan adalah aku akan mencungkilnya pelan-pelan di sini. Apa kamu lihat bagian belakangnya dengan semua duri itu? Kamu bisa lihat? Bisa bro. Aku lihat akan... durinya. Oh wow, Seberapa tajam? ini tajamnya setajam jarum. Oh ya? Dan- Kamu merasakan ujungnya? Iya, dan duri ini sangat licin. Kamu bisa benar-benar merasakan lendir pada sarungnya yang membungkus duri-duri itu. Mirip seperti ikan singa, cara kerja duri ini adalah jika ada sesuatu yang menekannya, membran itu akan terkelupas dan kemudian racunnya merembes keluar ke dalam luka. Coba aku cek, itu tampaknya tumpul. Enggak ya, ini Mereka tuh tampak tajam. tumpul. Kamu harus berhati-hati. Oh iya. Itu sangat-sangat tajam. Iya, kalau kamu ngasih tekanan, ini pasti tertusuk. Maksudku, tangan kamu tidak akan terlalu kuat untuk wush, menghantam ini, atau jika terbentur kakimu saat kamu menyelam, kamu akan ada dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Nah, duri ini sebenarnya relatif rapuh, dan disitulah masalahnya berada. Tidak hanya berbisa, tapi juga sangat mudah bagi mereka untuk patah di dalam kulit kamu. Jadi, duri masuk ke dalam kamu, atau kalau ini mungkin duri yang banyak, durinya patah, racunnya meresap, dan kamu akan mulai membengkak. Saat cairan itu terkumpul di bawah kulit, duri itu menggali semakin dalam dan lebih dalam, dan mustahil untuk dikeluarkan, kecuali kamu dioperasi. Jadi, itulah kenapa begitu banyak orang mendekati hewan ini dengan hati-hati. Dan dia hanya kayak menyedot dengan keras ke tanganku, dan juga lenganku sekarang. Kamu pasti gugup ya? Ya, sedikit. Tapi penting untuk dicatat bahwa hewan ini tidak dapat menembak duri-durinya. Seperti kesalahpahaman bahwa landak dapat menembak duri-durinya, mahkota duri ini tidak dapat menembak duri-durinya. Jadi kamu harus memberikan tekanan mirip dengan duri ikan singa supaya durinya menancap, dan tentu saja agar racunnya masuk ke dalam tubuhmu. Nah, mahkota duri dianggap sebagai spesies yang bermasalah di banyak daerah karena jika terjadi wabah, mereka benar-benar dapat menghancurkan terumbu karang. Nah, betina dapat melepaskan hingga 60 juta telur dalam satu musim kawin. Itulah kenapa mereka jadi masalah. Jika terjadi wabah di suatu daerah yang tidak ada predator, mereka dapat dengan cepat menghancurkan terumbu karang. Dan saat ini, itulah yang terjadi di Australia, di karang penghalang besar. Jadi apa yang memakan mereka di sini? Pertanyaan bagus. Kamu mungkin akan berpikir sesuatu dengan semua duri ini dan itu berbisa, mungkin tidak punya predator. Percaya atau enggak, ada beberapa spesies kepiting, udang, dan juga spesies kerang terompet yang adalah keong besar yang mampu memakan bintang laut ini. Oh gitu, wah. Ya, kalau kamu lihat ini dan kamu berpikir pasti tidak akan mau makan ini. Tapi, ada beberapa makhluk di luar sana yang membantu mengendalikan populasi bintang laut mahkota duri ini. Benar-benar cantik. Dan ini tampak seperti monster. Ini cukup dekat dengan ukuran maksimumnya untuk bintang laut ini. Ya, tadi kamu bilang kamu lihat dari jarak 20 kaki. Iya, aku lihat dari jarak 20 kaki. Aku datang ke arah batu dan aku seperti, wow, itulah hewan yang kami harap akan kami temui. Bekerja dengan hewan laut merupakan keseimbangan yang sangat rumit. Kami tidak hanya perlu memastikan bahwa hewan tersebut terhidrasi dengan baik dan ditangani dengan perlahan, tapi aku juga perlu memperhatikan keselamatan diriku sendiri dan juga kru yang ada di situ. Jadi Coyote, apa pendapatmu? Penyelaman pertama apa cukup asik? Aku sudah bilang kalau ini akan menjadi epic. Dan aku nggak bohong. Pertamanya aku sangat-sangat gugup. Tapi begitu kamu berada di bawah air, kamu lihat ikan berenang di sekitar, itu rasanya seperti kamu ada di planet lain. Itu sangat tenang, sangat menenangkan. Dan satu hewan yang aku harap akan kita temui hari ini, bintang laut mahkota duri, benar-benar muncul. Begitulah. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar.
Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, saatnya balikin hewan ini kembali ke laut sebelum aku ditusuk olehnya. Mark, ada gurita. Tunggu. Ayo, naik. Dia ada di batu ini, tunggu sebentar. Oke, kamu naik ke sisi ini. Dia ada di sini. Lihat tentakelnya di sana. Lihat itu. Dia nggak bergerak. Oh, dia bergerak. Siap, aku balik batunya, siap. Itu dia di sana. Itu dia. Lihat itu. Saat ombak menghantam pantai barat, keseluruhan dunia makhluk hidup berkembang biak di bawah permukaan air. Dan selama kamu tiba di air surut, kamu memiliki peluang yang sangat bagus untuk bertemu dengan beberapa dari mereka. Kita berada di puncak air surut dan seperti yang kamu lihat, di sini masih agak gelap, baru sekitar pukul 6 pagi. Ini waktu yang tepat untuk mencari makhluk karena sebagian besar dari mereka aktif di malam hari. Mari kita menuju ke garis air dan melihat apa yang bisa kita temukan. Aku suka menjelajahi kolam pasang surut karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu temui. Yap, tidak diragukan lagi. Kita benar-benar kembali ke kolam pasang surut. Oh, ini rumput laut. Dan sementara beberapa spesies hanya dapat ditemukan jauh di laut, garis pantai San Pedro, California selalu dipenuhi dengan pertemuan akuatik yang menunggu untuk terjadi. Ini hanya masalah berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Coba lihat ini. Kamu tahu itu apa? Lihat dia bergerak. Itu adalah teripang. Satu hal keren tentang teripang adalah mereka benar-benar bernafas melalui pantat mereka. Coba aku ambil dulu. Dia mungkin akan menyemprotkan air. Lihat ini. Oh, dia kenyal. Kayak cacing kenyal besar. Lihat ini. Wah. Ini benar-benar keren. Dan tubuhnya bergeronjal. Dan mereka dapat mengubah struktur tubuhnya secara total. Bisa kamu lihat bagaimana... Oh, duri-duri itu mulai menghilang. Saat dia keluar dari air, dia berubah menjadi gumpalan lendir. Dan ini kayak acar. Teripang, bukan sayuran, melainkan hewan. Ekosistem ini sangat-sangat beragam. Dari berbagai spesies kepiting hingga siput laut hitam raksasa. Dan itu dia. Boleh aku angkat? Boleh, benar-benar aman. Aku nggak disemprot tinta kan? Agak sedikit berlendir tapi cuman itu aja. Wow, lihat itu. Wow. Oke, ini dia. Oh, ya ampun, ini berlendir. Oh, lihat ini. Ya ampun, ini berat. Aku bisa merasakannya mencengkeram lenganku. Maksudku, aku bisa benar-benar merasakannya seperti melilitku. Dan meskipun agak mudah untuk menemukan siput dan kepiting seperti ini, ada juga beberapa makhluk yang harus kamu perhatikan lebih seksama untuk menemukannya. Wow, lihat itu. Kolam yang ini dipenuhi dengan siput-siput kecil. Rasanya seperti ada seluruh masyarakat yang tinggal di sini. Aku merasa seperti raksasa sekarang. Aku ambil satu nih. Coba lihat betapa kecil mereka ini. Ini keren sekali. Bintang laut rapuh, Navanax, Isopoda, dan bintang laut hanyalah beberapa yang tampak seperti dari novel fiksi ilmiah. Penciptaan episode Melampaui Gelombang sangat dipengaruhi oleh salah satu buku favoritku yang berjudul 20.000 Liga di Bawah Laut. Saat masih kecil, aku sering bermimpi bertemu makhluk raksasa dengan tangan tentakel. Dan meskipun aku tidak mungkin melihat monster laut di dalam kolam pasang surut ini, ada kemungkinan menemukan hal terbaik berikutnya. Itu pun kalau aku bisa menangkapnya. Mark, ada gurita. Tunggu. Ayo, naik. Dia ada di batu ini, tunggu sebentar. Oke, kamu naik ke sisi ini. Dia ada di sini. Lihat tentakelnya di sana. Lihat itu. Dia nggak bergerak. Oh, dia bergerak. Siap, aku balik batunya, siap. Itu dia di sana. Itu dia. Lihat itu. Oke, aku ambil aja deh sebelum dia masuk ke bawah situ. Ya. Lihat ini. Yes. Ini dia. Ini adalah gurita berbintik 2 di sini. Astaga, ini terasa aneh. Semua cangkir hisap kecil itu menutupi jari-jariku. Wow, dia menghisap tepat di arahku. Lihat gumpalan itu. Oke, berikan aku wadah kecil itu. Kita harus memasukkannya kembali ke dalam air secepat mungkin. Oke, aku masukkan tanganku ke dalam air seperti ini dan menahannya di posisi ini. Wow, dia ini seperti alien dari planet lain. Lihat, oke, aku menggendongnya di air ini. Oke, kamu mengawasinya? Iya. Tolong awasi, aku ambil air dulu.
Jangan biarkan dia lolos, Mark. Mana? Dia di mana? Kamuflasenya luar biasa. Ini menakjubkan. Oke, mari kita rekam saja selagi kita bisa melihatnya. Dia tersamar dan lihat bagaimana dia hampir bisa mengubah bentuk tubuhnya agar sesuai dengan semua tanaman kecil ini. Jika kamu tidak tahu apa yang kamu lihat di sana, kamu tidak akan tahu akan ada gurita di sini. Tunggu, ini mungkin ada gua kecil di sini. Aku tidak ingin dia masuk ke sana. Oke, aku coba angkat kembali. Semoga dia tidak menggigit dan masuk ke kandangnya di sini. Yes! Yes, bro. Ini adalah gurita pertama kita di episode melampaui gelombang. Coba lihat hewan ini. Baiklah, mari kita menjauh sedikit dari tepi air ini dan potret dia di depan kamera. Ini sangat keren. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa senangnya aku saat ini untuk menangkap seekor gurita. Nah, ini adalah bintik 2 dan yang aku tahu adalah dia memiliki 2 cincin biru yang sangat jelas di sisi tubuhnya. Mereka hampir tampak seperti sepasang mata kedua. Ini digunakan sebagai taktik pertahanan terhadap predator. Misalnya ada sesuatu terus, itu sepertinya bisa kumakan. Gurita ini akan menggembungkan tubuhnya dan lingkaran biru itu tampak seperti mata besar yang menyeramkan dan berpotensi menakuti sesuatu yang akan mengubahnya menjadi santapan. Satu fitur yang sangat keren tentang gurita adalah kemampuannya untuk berkamuflase dengan lingkungannya. Saat kamu melihatnya di dalam wadah bening ini, dan itu cukup mudah dilihat, tetapi saat mereka berada di luar sana di kolam pasang surut, mereka dapat mengubah warna kulit mereka agar sesuai dengan substrat di sekitar mereka. Mereka juga dapat mengubah bentuk tubuh mereka sepenuhnya agar sesuai di antara bebatuan dan celah-celah. Itu membuat makhluk-makhluk ini sangat sulit untuk ditangkap. Ketika aku balikkan batunya dan kita melihatnya, kita harus bergerak cepat karena gurita itu akan langsung masuk ke celah-celah dan menghilang. Sekarang, gurita terbagi menjadi 2 bagian dasar. Yang besar berbentuk buah pir, disebut mantel. Dan tentu saja di bagian depan ada tentakel-tentakel ini. Dan tentakel ini ditutupi oleh mangkuk penghisap kecil. Mereka menggunakan penghisap ini sebagai alat peraba. Ini membantu mereka merasakan lingkungan mereka dan juga membantu mereka merasakan dan mencium apa yang mereka cari saat mereka berburu. Dan ada 2 metode yang digunakan gurita untuk menangkap mangsanya. Mereka akan bersembunyi sambil menunggu sesuatu mendatangi mereka. Atau mereka akan mengejar sesuatu yang ingin mereka makan secara agresif. Dan yang mereka lakukan adalah melilitkan tentakel mereka di sekitar sesuatu dengan sangat cepat, menjepitnya dan menggunakan paruh mereka untuk mengebor lubang seperti katakanlah cangkang. Menyuntikkan racun yang menyebabkan kelumpuhan dan kemudian mereka dapat menyendok tubuhnya dan memakannya. Sekarang satu hal yang membuat gurita terkenal adalah fakta bahwa mereka dapat membuat tinta. Kalian pikir, Coyote, bagaimana kamu menangkap makhluk ini dan tidak membuat tintanya berceceran di sekitar tubuhmu? Aku tidak mencoba memakan hewan ini dan aku menanganinya selembut mungkin. Ketika mereka mengeluarkan tinta dari tubuh mereka, mereka tidak menyemprotkannya keluar. Mereka mengeluarkannya perlahan dan kemudian sifon di sisi tubuh mereka mengeluarkan aliran air yang kencang seperti puh, menciptakan awan yang memungkinkan mereka melarikan diri. Itulah salah satu taktik pertahanan yang keren untuk dapat melarikan diri dari pemangsamu. Coyote, kenapa kita menyimpan gurita di wadah seperti itu? Ya, karena ini adalah hewan akuatik. Sangat penting baginya untuk tetap berada di dalam air selama mungkin. Gurita ini menghirup oksigen melalui air, tapi aku dapat mengeluarkannya dari sana. Dan aku yakin kalian berpikir sendiri, gimana rasanya memegang gurita itu, Coyote? Aku coba keluarin dulu ini. Ini dia. Aku akan angkat selembut mungkin. Dapat? Lihat ini. Dan rasanya seperti aku baru saja bersin ke tanganku. Dan ingus yang sangat banyak dan besar menyelinap di tanganku. Kamu gak percaya? Mark, ulurkan tanganmu ke semua orang dan beritahu mereka. Beritahu mereka rasanya gimana memegang gurita ini. Wah, rasanya benar-benar seperti ingus dingin. Ya kan? Ya, aku juga bisa merasakan cangkir hisapnya. Satu ingus besar yang menghisap dan juga bergoyang-goyang. Menjijikkan. Dia juga gak ada bau apa-apa. Seperti air garam. Aku kembalikan ke wadahnya ini. Wah, sini kamu. Ini adalah makhluk yang sangat menarik. Dan aku benar-benar kagum dengan hewan ini sekarang. Nah, ini dianggap sebagai salah satu spesies gurita yang paling ramah di dunia. Aku nggak tahu gimana kita bisa mengukur gurita yang ramah itu seperti apa. Tapi ini adalah spesies yang sangat umum dalam perdagangan hewan peliharaan. Terutama karena sifatnya yang jinak dan fakta bahwa mereka tetap kecil. Ini sesuatu yang cukup keren. Mungkin kalian berpikir, ini jantan atau betina? Jujur aja, aku nggak tahu. Tetapi gurita betina adalah ibu yang sangat luar biasa. Mereka dapat bertelur hingga 70.000 telur sekaligus. Dan ketika mereka bertelur, mereka akan duduk di sana dan melindunginya selama dibutuhkan sampai bayi menetas.
Sekarang sayangnya, seringkali para ibu akhirnya mati karena mereka kelelahan karena kelaparan. Tapi, sisi positifnya adalah hampir 70.000 bayi gurita kemudian dapat kembali ke laut untuk melanjutkan siklus hidupnya. Spesies gurita itu berbisa, dan beberapa di antaranya sangat beracun bagi manusia. Maka dari itu, jika kamu melihat gurita di alam liar, sebaiknya kamu mengagumi hewan tersebut dari alam aslinya. Selama kamu tidak mencoba memegangnya, kamu dijamin akan mendapatkan pertemuan yang aman. Jika kamu menikmati episode melampaui gelombang ini, pastikan untuk kembali dan menonton saat aku dilumuri lendir oleh spesies siput besar di dunia, kelinci laut hitam. Dan jangan lupa, subscribe ke channel Brave Wilderness supaya kalian bisa bergabung di petualangan besar kita lainnya. Aku dapat merasakannya mencengkeram lenganku. Maksudku, aku dapat merasakannya benar-benar melingkari aku. Dia tidak menggigit kan? Tidak, mereka vegan. Mereka kebanyakan makan alga dan rumput laut.